Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ismail Pasha. Pada video tutorial kali ini saya akan melabkan lab kedua, yaitu masih tentang internal BGP pairing. Tapi di sini kita akan menggunakan loopback interface uh, sebagai source interface atau sebagai source interface, ya, bener ya. Sebagai address yang akan kita piringkan terhadap lawan teman-teman di sini. Biar apa sih ya? Biar banyak sih, ya kan? Kalau misalnya pakai loopback, kita bisa pakaiin loopback berapapun dan piringnya pun bisa makin banyak gitu. Ini kalau saya ada yang salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Kembali lagi kepada seperti video pertama, kalau saya ada yang salah dalam penyampaian materi mohon dikoreksi karena saya juga masih banyak-banyak belajar teman-teman. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita mulai labnya. Di sini saya udah punya dua mikrotik, ya, topologinya seperti ini, dan ini saya udah buka CLI-nya. Langsung aja kita login. By default itu admin. Pertama-tama saya akan men-setting sistem identity dari kedua router tersebut. Ini saya ada di R1 sekarang, jadi sysident set name R1. Terus saya bikin interface loopback. Di sini saya menggunakan, kalau di Microtek kita pakai bridge, sorry. Ini case sensitive ternyata, saya lupa. Kita pakai interface bridge. Di sini kita bikin aja add name bridge 1. Anything, namanya mau apa aja nggak masalah. Sini saya pakai nama bridge 1 buat nama loopbacknya. Bisa aja teman-teman ngasih nama LO0, LO1 dan sebagainya. Lanjut, kita berikutnya itu bikin IP address teman-teman. Bikin IP address buat ditambahkan ke interface fisikal maupun interface loopbacknya. Oh, fisikal tetap perlu. Kita perlu biar agar dia bisa saling koneksi ke router tetangga. Even piringnya ini pun mau piring secara tidak langsung teman-teman. Oke, kita tambahkan IP address di sini. Jangan lupa Mikrotik tuh memiliki fitur namanya kayak apa ya? Saya nggak tahu namanya apa juga sih ini. Pokoknya kita tinggal masuk ke menu IP address, jadi kita bisa stay di menu IP address CLI-nya. Jadi kita bisa lebih gampang menghemat komen seperti ini. Saya akan langsung contohkan biar pada bingung. Maksudnya apa sih gitu ya kan? Ya maksudnya seperti ini guys. Teman-teman, sorry ini ke spasi. Interface ether 1. Nah, itu langsung bisa nambahin IP address address lagi tanpa perlu masukin IP address lagi maksudnya. Seperti itu. Ya, ini sesuaiin aja, teman-teman bisa ngasih nama interface apa aja. Ingat, nah, cara baliknya gimana? Titik 2, enter, titik 2, enter. Oke. Oke, step selanjutnya adalah kita konfigurasi di R2. Sekarang kita masuk konfigurasi basic dulu. Konfigurasi basic dulu di setiap router ya. Kan kita kasih nama, IP address dan interface loopbacknya. System identity set name R1. Sorry, R2 teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita bikin interface loopbacknya. Di sini misal kita mau ngasih, oke, kita coba ngasih nama. Bener, bisa nggak nama yang lain? Bisa kok. Kita kasih LO0 misal, biar kayak di Cisco gitu ya kan. Kalau teman-teman yang mungkin biasa Cisco, nama interface-nya LO6 biasanya ya. Oh iya, sama aja sih. Ya kan. Nah, selanjutnya kita bikin main IP address di setiap interface yang ada. Add address 12.12.12.2/24 interface ether 1 juga biar bisa saling ngeping antar router R1 dan R2. Lalu add address 2222, ini IP address buat LO0, loopback 0 atau interface bridge-nya, teman-teman namanya apapun. Oke, sekarang ini udah bisa nih. Nah, sekarang teman-teman harus membuat routing agar IP address dari interface loopback ini itu reachable atau bisa diping dari router lawan gitu. Jadi dari router lawan ini bisa ngeping ke 222, dari R1 bisa ke 222, ataupun sebaliknya dari R2 bisa ngeping ke 111 teman-teman. Jadi langsung aja bikin routing static. Sini pakai routing static. Teman-teman mau pakai routing dynamic juga nggak masalah. Karena sorry saya salah ngetik. Sama aja, yang penting IP-nya itu reachable ya. Ini berarti dari R1 ke R2. Gateway-nya itu berarti 12.12.12.1. Teman-teman, saya di sini membuat tutorial ini berpikir kalau maksudnya saya menganggap teman-teman sudah bisa soal MTCRE. Jadi
saya nggak akan mengetahui yang seperti ini lagi. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jadi tadi saya menganggap teman-teman sini yang udah menonton MT Cina ini udah mengerti soal routingan, jadi saya nggak akan bahas-bahas soal routingan lebih detail ya, kayak static route apa, gateway ya, karena ini MT Cina harus prerequisitnya adalah teman-teman harus bisa belajar hal itu sudah lulus dari MTCR ya teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang kita bikin di R1 menuju R2-nya. Itu destination address-nya 2222/32 dan gateway-nya 12122. Dan setelah itu kita pastikan dari R1, sorry, ini keluar dulu dari sini. Pastikan dari R1 itu sudah bisa ngeping ke loopback-nya R2. Nah, kalau sudah bisa ngeping ke loopback R2 dari R1, berarti artinya ini udah berhasil konfigurasinya, dan kita akan lanjut ke konfigurasi BGP-nya. Yang pertama kita konfigurasikan dulu buat AS-nya. Emang AS by default apa sih? Oke, kita cek ya. Sorry. Oke, jadi by default AS itu adalah 65530, di mana kita pada lab ini kita akan menggunakan AS number 100. Ini IBGP, jadi semuanya masih menggunakan nomor AS yang sama, teman-teman. Routing BGP instance set default ini sebagai namanya, maksudnya nama apa ya, nama instan ya. Jadi instan mana nih mau kita edit, kayak gitu pertanyaannya. Nah, router ID-nya kita kasih 111 buat pengenalnya. Lalu kita langsung aja nih, langsung ke step berikutnya di R1 biar kita nggak usah bolak-balik ya. Langsung tambahkan routing BGP peer-nya di R1. Routing BGP peer add name-nya peer 1. Remote address-nya itu 2222. Remote AS-nya masih 100 juga. Dan di sini nih kuncinya teman-teman, kalau kita menggunakan loopback sebagai yang kita piringkan ya, sebagai remote address yang kita piringkan, kita harus menggunakan update source di sini. Update source ini tuh kayak bisa dibilang sebentar ya. Bisa dibilang update source ini interface fisiknya sih yang mana sih? Jadi biar kita bisa mendefinisikan kalau piringnya itu dari interface fisik, bukan interface fisik, interface mana. Lalu di R2 kita bikin instannya juga, kita set instant defaultnya. Routing BGP instance set deva root AS 100 router ID 2222. Routing BGP peer add name peer 1. Terus remote address-nya itu 111 dan remote AS-nya juga 100, dan update source-nya itu adalah LO0 ya. Tadi kalau saya di R2 bikin namanya LO0. Nah, kalau teman-teman sudah konfigurasi semua ini, harusnya sekarang teman-teman sudah bisa buat sudah bisa membuat sudah jadi koneksi piringnya ini udah berhasil, sudah established harusnya. Ya, sekarang kita cek dulu nih buat mastiin verifikasi apakah lab kita sudah berhasil atau belum sih. Nah, cara verifikasinya adalah kita lihat status dari peering BGP kita. Routing BGP peer print status. Ya. Bisa lihat sini peer 1 kita menuju remote address 22 dengan flag artinya sudah berhasil. Dan kita bisa bisa ngecek juga di R2 harus sama aja sih. Saya yakin sih sama aja. Ya, orang udah piring tuh kan, sudah piring juga udah established di sini. Nah, sekarang kita mau ngetes nih. Bagaimana sih caranya biar kita tahu nih kalau kita ini kan kita nggak ada routing yang di advertise ya di BGP-nya ya. Tapi kita udah tahu piringnya. Jadi pada lab ini kita hanya sampai sini aja. Jadi kita yang target kita adalah kita sudah berhasil piring antar BGP-nya, dan buat ngetes network buat di advertise ke BGP itu biar
bisa mastiin ini bener nggak sih udah bisa bawa network. Mungkin akan di lab selanjutnya ya. Thank you udah nonton. Jangan lupa kalau ada yang mau tanya-tanya jangan malu di komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And sampai ketemu di lab ketiga ya. Ini lab kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.